Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa huwa ibnu Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassa biha Ibrahimu bibanihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Asdika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita masih bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita serta kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu pada bulan puasa ini. Alhamdulillah kita masih menjalankan kewajiban kita, yakni puasa di hari yang ke-10. Mudah-mudahan puasa di hari yang ke-10 ini kita lakukan dengan rasa sangat gembira dan semangat serta ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, di hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini, marilah kita dengarkan sesingkat mungkin dengan kisah-kisah dari para nabi yang telah dibawakan oleh para asatid yang ada di Yayasan Pendidikan Saduki Sunanti Asdika ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang kisah singkat dari perjalanan Nabiullah yang ke-10, yaitu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salam ialah putra daripada Nabi Ishak alaihi salam, yang mana Nabi Ishak ini adalah nabi atau anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ya'qub dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang bernama Nabi Ishak dan ibunya Rafiqah. Nabi Ya'qub adalah cucu daripada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau lahir di kota Kan'an. Beliau dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan begitu diperhatikan dalam kesehariannya, dalam pendidikannya, dalam perbuatan-perbuatan dan perilaku yang telah diajarkan oleh Nabi Ishak alaihissalam, yaitu ayahnya. Nabi Ya'qub memiliki saudara kembar yang bernama Is. Nabi Ishak alaihissalam ingin sekali kedua anak kembarnya ini menjadikan seorang hamba atau seorang anak yang selalu taat kepada Allah, perintah-perintah yang telah diajarkan oleh nenek-nenek moyangnya. Dia ingin sekali kedua anaknya ini mengikuti jejak-jejak kakek nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana selalu taat kepada Allah dan perintahnya. Namun dengan kisah dan keinginan Nabi Ishak alaihissalam itu pun menjadi suatu tolak belakang. Kenapa? Karena di antara keduanya, Nabi Ya'qub dan Is, ialah berbeda sifat. Ketika Nabi Ya'qub adalah seorang yang bersifat berwibawa, baik hati, penyabar, dan penurut atas akan perintah yang diperintahkan oleh orang tuanya. Namun dengan saudaranya, yaitu kakaknya Is, ia bertolak belakang. Ia selalu bersifat iri dengki, sombong, dan suka pamer, dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang menasihatinya. Oleh karenanya, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya berpikir bahwasanya ingin menjadikan Nabi Ya'qub adalah seorang nabi yang akan mewariskan para nabi daripada kakek nenek moyangnya. Maka Nabi Ishak berpikir untuk Nabi Ya'qub dititipkan di saudaranya, yakni di pamannya, yaitu bernama Syekh Laban, yaitu di kota Irak atau Padan Aram, yaitu letaknya di kota Irak. Lalu
Nabi Ishak memerintahkan Nabi Yakub agar untuk pindah berhijrah ke kota Irak, yaitu tinggal bersama pamannya yaitu Syekh Laban. Dengan perintah orang tuanya yaitu Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub pun menuruti. Lalu Nabi Yakub alaihissalam bersiap-siap untuk berangkat ke kota Irak, bertemu dengan pamannya yaitu Syekh Laban. Setelah itu, sebelum berangkat Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishak pun memberikan sebuah surat yang lalu nanti akan diberikan ketika sampainya di sana, dia berikan kepada pamannya yaitu Syekh Laban. Lalu dengan dibekali oleh Nabi Ishak alaihissalam dalam perjalanannya Nabi Yakub ke kota Irak, berangkatlah Nabi Yakub alaihissalam ke kota Irak melalui gurun pasir dan Sahara yang begitu luasnya. Nabi Yakub tetap semangat dan ikhlas dan sabar meninggalkan keluarganya demi perintah seorang ayahnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Sebelum sampainya di kota Irak, Nabi Yakub karena kelelahan berjalan sekian kilometernya jauhnya, lalu Nabi Yakub mencari tempat peristirahatannya untuk istirahat sejenak. Di dalam beristirahatnya atau tidur ketika itu, Nabi Yakub dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi ketika nanti kehidupan di masa depannya beliau akan dianugerahkan dengan rizki yang berlimpah serta diberikan kerajaan yaitu Baitul Maqdis. Lalu ketika sontak terbangun dari peristirahatannya, tidurnya, Nabi Yakub berpikir akan apa mimpinya ini, makna daripada mimpinya. Setelah ketika berpikir, tiba-tiba ada suara yang terdengar dari telinganya, yaitu seruan daripada malaikat Jibril. Akan apa? Akan wahyu dan perintah risalah, kerasulan dan kenabian yang akan diberikan kepada Nabi Yakub alaihi salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seruan, "Wahai Nabi Yakub, aku adalah malaikat Jibril yang akan diperintahkan oleh Allah sebagai menyampaikan wahyu kepadamu dan perintah akan kenabianmu. Maka mulai hari ini engkau telah diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada kaummu." Lalu dengan iming-iming semua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub, yaitu berupa rezeki yang banyak, yang berkah, serta kerajaan yang akan diberikan, yaitu kerajaan Baitul Maqdis yang akan nanti kerajaan yang sangat besar dan kehidupannya itu akan sejahtera. Lalu dengan sontak Nabi Yakub bersemangat kembali tanpa ada rasa lelah untuk berangkat menuju ke tempat pamannya yang berada di Irak, yaitu Syekh Laban. Sesampainya di kota Irak, yaitu sebelum bertemu dengan Syekh Laban, Nabi Yakub diantarkan oleh seorang putrinya daripada Syekh Laban yang bernama Rahil. Diantarkan ke rumahnya hingga bertemulah dengan Syekh Laban, yaitu pamannya. Setelah bertemu, Nabi Yakub memberikan surat yang dititipkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Setelah membaca daripada surat Nabi Ishak alaihissalam, Syekh Laban mengetahui bahwasanya isi daripada surat tersebut adalah suatu permintaan dari seorang ayahnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam untuk memperjodohkan atau menikahkan Nabi Yakub dengan seorang putri daripada Syekh Laban tersebut. Lalu Nabi Yakub ingin menikahi oleh seorang putrinya, yaitu seorang putri Syekh Laban, yaitu bernama Rahil. Namun Syekh Laban tidak menyetujui bahwasanya adat istiadat pada zaman tersebut tidak boleh seorang adik perempuan melangkahi atau menikah duluan dengan kakak perempuannya. Jadi itu adat
zaman terdahulu. Lalu Syekh Laban memberikan isyarat kepada Nabi Yakub, jika kamu ingin menikahi Rahil, maka nikahi dululah kakaknya. Maka dengan isyarat Syekh Laban, yaitu Nabi Yakub diperintahkan untuk mengembala domba selama 7 tahun lamanya untuk mas kawin, menikahkan kakaknya terlebih dahulu, yaitu anak daripada Syekh Laban, yaitu bernama Laya. Setelah usai syarat pertama, maka nikahlah Nabi Yakub dengan kakaknya yang perempuan yang bernama Laya. Setelah menikah, Nabi Yakub menjalankan isyarat yang kedua, yaitu dengan sama mengembala domba selama 7 tahun. Setelah selesai isyarat kedua, lalu Nabi Yakub menikah kembali dengan adiknya yang bernama Rahil. Disitulah mulai kehidupan yang harmonis oleh Nabi Yakub alaihissalam beserta istri daripada kedua seorang saudara yang lahir daripada anak daripada Syekh Laban tersebut. Keduanya hidup dengan harmonis. Nabi Yakub memperankan sebagai suami dengan bijaksana, berbaik, berbakti kepada istri dan berbuat baik kepada istrinya, sehingga kedua istrinya ini merasa senang dan bahagia, sehingga ingin sekali memberikan hadiah untuk Nabi Yakub suaminya, karena dengan kebaikan dan kebijaksanaan dan keadilan daripada Nabi Yakub kepada istri-istrinya. Lalu berpikir, ada seorang istrinya yang bernama Rahil berpikir bahwasanya ingin menghadiahkan 2 pembantunya yang sangat cantik untuk dinikahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, yang bernama Bahlah dan Julpah. Lalu kedua istrinya ini melapor, ingin berbicara kepada ayahnya Syekh Laban atas permintaannya kedua putrinya. Syekh Laban lalu menyetujuinya. Ketika Nabi Yakub pulang dari pekerjaannya ke rumah, lalu diberikan hadiah untuk menikahkan kedua pembantunya. Lalu Nabi Yakub menyetujuinya, hingga akhirnya Nabi Yakub menikahkan kedua pembantu yang cantik daripada Syekh Laban tersebut. Lalu hiduplah Nabi Yakub dengan 4 orang istri. Dari keempat istrinya ini nanti akan lahirlah seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam, dilahirkan oleh seorang ibu atau istri yang kedua daripada Nabi Yakub yang bernama Rahil. Nah, disitulah Nabi Yakub mengambil peran sebagai suami sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Beliau selalu memberikan arahan-arahan kepada anak-anaknya untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran agama yang telah dipelajari dan ditekuni oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ishak serta Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Yakub dengan bijaksana, sabar, mendidik anak-anaknya untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Nabi Yakub alaihissalam, yakni Allah berikan kekuatan serta ilmu yang tinggi kepada Nabi Yakub, serta Allah mampukan Nabi Yakub mentakwilkan, bisa memperjelaskan apa makna daripada mimpi, yakni daripada mimpi anaknya Nabi Yusuf alaihi salam ketika masa kecilnya, serta dan lain sebagainya. Intisari yang kita ambil dari suri menteladani sikap kegigihan daripada Nabi Yakub alaihi salam adalah selalu bersemangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah atau meneruskan dakwah daripada nenek moyangnya, yaitu Nabi Ishak serta Nabi Ibrahim alaihi salam, serta menjadi pengaruh penting bagi anak-anaknya untuk
keberlangsungan kehidupan di masa dewasa anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam selalu memberikan arahan-arahan serta ilmu-ilmu agama agar anak-anaknya tidak terjerumus daripada menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. Kita ambil daripada pelajaran ini, singkat ini, marilah kita didik anak kita agar selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyukai daripada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kita selalu semangat untuk mendidik anak-anak kita dengan berjiwa bijaksana, adil serta ramah kepada anak-anak kita, agar anak kita kelak dewasa menjadi seorang pribadi yang suri tauladan, akhlaknya bagus, sebagaimana Nabi Yakub mengajari anak-anaknya. Jika kita ingin mendidik anak kita, maka masukkanlah ke pendidikan agama. Mudah-mudahan kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke yayasan yang berlabel agama, Islam. Mudah-mudahan anak kita didik di lembaga tersebut akan menjadi suatu anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbuat baik serta berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Demikian cerita singkat daripada Nabiullah yang ke-10, Nabi Yakub alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri, umumnya untuk para pemirsa As-Siddiqiyah TV, dan kita bisa mengambil iktibar pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya agar selalu bersemangat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendidik anak kita agar selalu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan-kebaikan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV, jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan yang bermanfaat di channel As-Siddiqiyah TV. Mudah-mudahan seringnya kita menonton tayangan-tayangan yang bermanfaat dari 25 nabi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan kita amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel As-Siddiqiyah TV. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.